Saya Desi Triana kembali menyapa Anda semua di Tribun Live Cooking. Tentunya pada siang hari ini pasti sudah tidak asing lagi buat kalian karena sesaat lagi kalian akan menyaksikan menu-menu atau olahan-olahan yang pastinya bakal dibuat oleh chef-chef andal dari 4 Point by Sheraton Makassar pastinya. Dan hari ini menu yang akan kita sajikan klepon rasa keju. Kalau biasanya klepon dibuat dengan gula merah saja, ada satu yang baru dari 4 Point by Sheraton Makassar. Tak usah berlama-lama lagi karena sesaat lagi akan panggilkan chef yang bakal membuat klepon tersebut. Ini dia Chef Syair. Wah, Chef Syair ternyata tidak sendiri karena ditemani oleh Mbak Julia. Halo Mbak Desi. Hari ini Mbak Julia bertugas sebagai asisten chef dari Chef Syair. Dia merangkap jadi asisten saya hari ini. Oh, sebelumnya saya ingin tanya-tanya dulu. Bagaimana rasanya masuk frame dari Tribun Live Cooking? Deg-degan. Masa deg-degan? Iya, deg-degan. Apa yang membuat deg-degan? Baru pertama kali Oh masuk frame. iya, tapi nanti kita masih ada 16 episode bareng. Tentunya mudah-mudahan hari ini deg-degannya hilang, apalagi didampingi saya ya. Iya. Ya, pastinya harus mencair dulu, mau dididihin dulu untuk lebih panas lagi. Oh iya, es batu Mbak ya. Oh, panas batu. Saya kira ini saya sudah siapin air mendidih di sini, tapi langsung saja ini para tribuner sudah pastinya tidak sabar lagi ingin menyaksikan secara langsung gimana cara membuat klepon yang enak tapi dikombinasikan dengan keju. Oke. Gimana Chef? Oke. Chefnya jangan tegang gitu dong. Ayo, lebih rileks lagi. Geser-geser ke sini biar masuk frame semua. Oke. Langsung saja mungkin kita mulai dari bahan-bahan dulu ya Chef Syair. Oke. Bisa diperkenalkan dulu bahan-bahannya. Oke, saya akan perkenalkan bahannya satu persatu. Ya. Hari ini kita akan buat klepon yang dikreasikan dengan isian coklat dan keju. Di sini saya sudah siapkan bahannya. Ada tepung beras ketan. Tepung beras ketan. Tepung beras ketan, ya. Tepung beras ketan. Ya, ada itu kemudian di sini ada coklat chip buat isiannya. Oh ya. Berarti ini pengganti dari gula merah itu sendiri ya? Iya. Di sini juga saya sudah siapkan kejunya. Ada keju. Terus ada kelapa fresh buat nanti kalau misalnya taburannya. Selain kelapa fresh saya siapkan juga ini mungkin lain daripada yang lain juga karena saya menggunakan juga kelapa kering. Kenapa harus menggunakan dua jenis kelapa ini? Nah, ini di sini bedanya dengan klepon-klepon biasa, klepon-klepon pada umumnya ya. Karena selain dia baunya lebih harum dan dia mungkin juga lebih tahan lama sih. Oh ya, ini ada bumbu-bumbu kecil di sini mungkin bagiannya bisa bantu Chef Syair menjelaskan ya. Ini ada santan. Santan ya. Santan ya. Ini santannya nggak terlalu banyak ya, secukupnya saja. Secukupnya aja. Terus di sini ada gula pasir. Ya, gula pasir. Gula pasir. Ini pasta pandan. Iya. Oke, untuk warna klepon Untuk warna kleponnya nanti. Ini ada cherry untuk garnish. Garnish. Oke, siap. Langsung saja kita memulai atraksinya, Chef. Kita mulai dari apa dulu nih? Langkah pertama. Kalau saya nggak pakai handscreen, jadi saya melihat saja ya. Nanti saya Mbak yang. Oh baik. Ada Mbak Julia cantik di sini yang mendampingi Chef Syair. Tapi Mbak Julia jomblo ya Mbak Julia? Aduh, pertanyaan susah dijawab ya. Off the record kalau gitu ya. Nanti di belakang baru kita bahas ya. Baik. Oke, kita masukkan dulu ininya. Oke, tepung berasnya. Tepung berasnya. Dimasukkan. Ya. Kemudian kita kasih garam sedikit. Oh, pakai garam juga ya? Gula secukupnya juga. Kemudian ini ada santan kental. Santan kentalnya juga secukupnya aja. Kalau dari santan kentalnya sendiri ini bisa pakai yang instan atau harus olahan dari kelapa? Yang instan bisa, yang olahan juga bisa. Oh, semua serba bisa semua ya? Bisa, tanpa iya. mempengaruhi rasa dari klepon itu sendiri? Iya. Terus nanti kita tambahkan dengan air hangat untuk mengadonnya. Ini kita ambilkan sedikit. Kenapa nggak pakai air dingin? Atau air yang tidak hangat ataupun tidak? Air biasa juga bisa. Cuman kalau dia pakai air hangat dia lebih cepat mengikatnya. Ya, ini kita. Kalau Mbak Julia sendiri sudah ini yang pertama kali buat klepon atau seperti apa? Ini baru pertama kali sih Mbak. Langsung menyaksikan Chef Syair. Ya ampun. Berarti di momen Tribun Live Cooking ini selain perdana masuk frame dari Tribun Live Cooking juga pertama kali buat Mbak Julia untuk bikin klepon. Biasanya masak apa Mbak Julia? Masak Indomie. Masak Indomie, kita sama ya. Saya kira cuma masak air biar matang gitu ya. Chef Syair jangan tegang-tegang ya Chef Syair. Setelah itu di apa nih namanya?
Ini diaduk sampai dia berbentuk adonan. Setelah jadi adonan, kita isi dengan isian yang sudah kita siapkan. Jadi jangan sampai terlalu encer juga. Ya, makanya harus teksturnya pada saat memasukkan airnya itu harus perlahan-lahan. seperti Jangan itu. sampai dia terlalu ya yang seperti Mbak bilang keenceran. keenceran. Oke. Berarti ini baru dimasukkan tadi garam secukupnya, gula secukupnya, lalu juga tepung ketannya. Kalau boleh tahu, kalau tepung ketannya seukuran baskom ini nih, untuk jadi berapa banyak jumlah klepon? Ini bisa sampai 30 klepon, 30 pieces. Oh, banyak juga ya? Ya. Bisa dimakan satu kampung gitu. Makanya ini biasa dipakai buat hajatan. Iya. Kalau klepon sendiri kan hampir mirip tuh dengan onde-onde. Apa bedanya klepon dan onde-onde? Kalau klepon sih biasanya kalau orang Jawa sih nyebutnya klepon, tapi kalau misalnya orang Makassar dia nyebutnya onde-onde. Kalau Tapi chefnya Makassar atau dari mana nih? kalau saya Bugis Makassar Oh, sih. Bugis Makassar. Mbak Julia? Saya orang saya juga. Orang Makassar juga. Wah, saya orang mana saya? Saya orang mana ya? Ini lagi sementara proses pengadukan juga. Dan memang terlihat agak sedikit gampang ya. Tapi gimana kalau dari chef sendiri? Sebenarnya ini memang kue yang paling simpel sih ya, semua orang bisa bikin karena kan bahannya nggak terlalu rumit, Ya. bahannya cuma ada tepung beras, ketan, dan bahannya juga mudah didapat sih. Ya, benar sekali. Dari semua jumlah bahan di sini, selain bahannya juga sangat-sangat sedikit, tidak menggunakan banyak bumbu juga, tapi bahannya juga mudah didapatkan di pasar-pasar pun. Iya. Bahan-bahan seperti ini juga ada. Iya. Bahkan di minimarket pun juga ada. Misalkan para tribuners yang jauh nih rumahnya dari pasar tradisional, bisa ke supermarket terdekat untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Mbak Julia sudah berapa lama juga jadi asisten chef? Udah hampir 2 tahun sih, Mbak. Oh, udah lama juga ya, sama chef syairnya. Chef syair ya. Wah, kalian nggak terlibat cinta lokasi gitu? Nggak? Dilarang. Oh, dilarang. Mana bosnya? Mana bosnya? Dilarang cinta-cinta. Biar fokus kerja gitu, biar Mbak fokus ya. kerja dulu. Benar. Oke, ini sudah berbentuk adonan seperti ini. Ini tidak menggunakan teknik khusus untuk membuat Sama adonannya sekali begini? tidak, dia cuma tinggal mencampur semua bahan aja. Kemudian kalau misalnya dia sudah tercampur seperti ini, sudah bisa diisi, ini dia. Oh, jadi lebih mudah diisi Iya. nanti ya. Dibulat-bulati. Iya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan membuat klepon dengan bentuk yang lain, tapi tetap isiannya seperti itu tadi, coklat, keju. Kalau bentuk mungkin agak susah ya Mbak, karena dia kan dia proses masaknya dia direbus. Jadi kalau misalnya dia dicetak mungkin bisa lah, Kalau tapi dia dicetak kan dikukus lagi. seperti itu ya. Nah ini sudah bisa ini kita bagi dua. Boleh ditunjukkan ke tribuners dulu seperti apa teksturnya yang benar-benar bisa Nah, diolah seperti menjadi ini. klepon. Klepon yang sudah jadi, ini kita bagi Ya. dua. Yang setengahnya kita kasih pandan pasta. Oh, jadi ada 2 warna nanti di sini ya? Iya, ada 2 warna. Jadi klepon itu sebenarnya tidak mesti harus berwarna hijau. Iya. Ya. Kalau orang Bugis sih dia lebih ke warna putih aja sih kalau misalnya orang Bugis. Cuman kalau di Jawa itu dia pakai pandan pasta. Pandan pasta. Iya. Warnanya hijau. Ini kalau Nah, ini. proses pewarnaannya pun juga ya seperti biasa ya, bisa langsung diaduk dengan warnanya, tapi warnanya sendiri harus secukupnya ya. Iya, secukupnya aja, jangan terlalu hijau kan kalau ngejreng juga nggak Ya. terlalu bagus ya. Dan buat para tribuners juga yang mau mengikuti proses seperti ini bisa langsung dipraktekkan ke rumah dan bisa langsung dibuat jika bahan-bahannya sudah tersedia. Nah, ini sudah masuk pada tahap proses pewarnaan. Ya. Teksturnya juga agak sedikit, bukan keras juga ya, Ya. tapi tidak lunak, tidak keras, Nah. memang harus pas. Pas. Karena ini santannya bakal dimasukkan ke dalam adonan ini atau seperti apa? Di adonannya ini kalau santannya cuma supaya dia lebih gurih aja sih. Oh, seperti itu. Iya. Itu kelapanya ya. Nah, ini sudah hampir jadi warnanya. Oke. Gimana? Ada apa ini? Tim kameramen saya. Oh, tisu. Oh, ya chefnya
kepanasan, ada bajunya jadi rasanya grogi gitu ya kali ya. Santai chef, santai. Kita masih ada 16 episode, jangan tegang ya chefnya. Oke. Kalau Mbak Julia sendiri suka sama klepon? Suka sih. Suka ya? Rasanya manis, gurih. Pernah nonton Warkop DKI nggak? Pernah. Ada salah satu scene yang paling saya suka pada saat almarhum Kasino buka kulkas dan ngomong onde-onde kesukaanku. Oh, yang Iya, itu ya. Ya. Pernah pasti nggak nonton ya. Tapi untuk klepon sendiri dan onde-onde mungkin dari penamaannya atau seperti apa yang membuat onde-onde dan klepon itu berbeda? Gimana tuh? Kalau onde-onde dan klepon, apa yang membuat dua Kalau ini berbeda? onde-onde biasanya sih kalau di Jawa dia sebutnya itu kalau onde-onde yang pakai wijen itu. Cuman kalau di Makassar itu dia onde-onde ya klepon ini dia. Klepon ya. Kalau di Makassar itu dia sebutnya kalau yang pakai wijen tuh onde-onde Jawa. Onde-onde Jawa. Yang digoreng kan? Ya, rata-rata sih di tempat penjualan kue-kue tradisional itu banyak banget juga sih onde-onde. Hampir sama penyebutan namanya. Onde-onde seperti ini pun klepon seperti ini pun disebut onde-onde. Nah, ini adonannya sudah jadi, Ya. kita sudah bagi dua, ada yang putih Dan ada yang pandan. hijau. Nah, rencananya di sini yang putih saya isi dengan coklat, kalau yang pandan saya isi dengan keju. Oke. Kita mulai. Mungkin Mbak juga bisa bantu. Kenapa Untuk harus menulisnya. menggunakan coklat dan juga keju? Nah, seperti yang kita bilang dari awal tadi, kita ingin menampilkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan dia pakai gula merah. Di sini kita coba pakai keju dengan coklat. Seperti itu ya. Seperti itu. Tapi tidak menghilangkan esensi dari klepon itu sendiri kan? Ya, tentu saja dia tidak bisa menghilangkan esensi dari kleponnya karena kan dari bentuk luarnya itu sudah kelihatan seperti klepon. Cuma nanti pada saat sensasi pada saat dia memakannya aja baru ketahuan kalau ini dia beda. Kalau Tribuners sendiri mau mencoba misalkan dengan isi yang lain, bukan hanya keju dan coklat, itu boleh juga seperti selai mungkin atau apa? Oh, bisa aja. Tidak menutup kemungkinan sih kalau sesuai selera aja. Sesuai selera Nah, ini kita ya. bulatkan seperti ini. Tapi ini spesialnya klepon kali ini menjadi salah satu menu baru juga yang ada di 4 Point. Jadi buat para Tribuners yang tidak sabar ingin merasakan sensasi makan klepon di hotel berbintang, jalan-jalan ke 4 Point. Betul Mbak Julia? Betul sekali, Iya. Mbak Desi. Jangan sambil ngayal ya Mbak Julia, dibulat-bulatin. Siapa tahu ngayalnya yang lain gitu ya, dibulat-bulatin. Dan ini Ini kalau misalnya dia Ya. agak keras kita bisa tambahkan air sedikit lagi. Nah, seperti ini. Tapi Ya. ini kan kita lagi sementara masaknya juga di outdoor nih. Apakah tidak berpengaruh dengan tekstur adonan itu sendiri? Karena di sini juga anginnya kenceng banget nih. Ya, banyak dia lebih berpengaruh sih karena kan Oh, ya. adonannya bisa jadi cepat kering Seperti jadinya. itu ya. Ya. Jadi bisa ditaktisi dengan terus dengan memberikan air gitu. Saya juga jadi kepengen bantu nih kalau kayak gini. Oh ya. Jadi boleh nih bantuin biar pakai handscone juga saya nih. Greget, Mbak Boleh, Desi. boleh. Iya, agak gimana gitu, gemes banget gitu kayak pengen juga. Oke, jadi kita bantuin chefnya ya. Saya kurang akhlak kalau cuma ngeliatin doang chefnya. Oke, minta lagi satu handscoon-nya. Jadi buat para Tribuners yang ingin mencoba membuat klepon seperti ini, boleh banget. Dan bahan-bahannya sekali lagi mudah didapatkan. Bagi yang jauh rumahnya dari pasar tradisional, boleh langsung ke supermarket terdekat untuk mendapatkan bahan-bahan seperti ini. Ini 4 Point baik-baik banget sih bagi-bagi resepnya ke para Tribuners. Gimana? Kayaknya lagi pada serius nih semua. Ya, silakan dicoba. Iya, boleh ya. Yang mana nih? Yang putih atau yang hijau? Terserah. Ini Yang- ada kalau yang hijaunya kita pakai coklat. Oke, ya. saya yang putih aja ya. Karena saya orang baik, bawang putih. Iya. Beda lagi tuh. Beda lagi, Mbak. Iya, beda lagi tuh ya. Mbak Julia nanti sering-sering temani saya ya nanti ya. Ah, boleh, Mbak Desi, chefnya. boleh. Ya. Biar nggak kaku seperti Iya, kalian. benar-benar. Iya. Iya. Mbak Julia berapa lama di masak-masak seperti ini? Di bidang masak itu terjunnya dari kapan? Boleh jujur nih, Mbak Desi? Boleh Sebenarnya jujur. sih kalau dibilang masak, saya belum bisa terlalu bisa masak ya. Cuman karena saya masuk di 4 Point dan jadi admin Iya. kulineri, Ya. situ saya
tahu menu-menu. Oh, seperti itu. Sudah tahu. Berarti bisa dibilang bahwa PowerPoint merupakan cikal bakal dari seorang Julia belajar masak-masak Betul kali ya. sekali. Iya, benar. betul. Kalau Chef Syair sendiri sejak Ya. kapan belajar masak-masak seperti ini? Kalau saya suka masak dari masih kelas 3 SD sih. Wah, sejak kecil. Sejak kecil Saya saya memang masih- sudah hobi masak sih. Saya main masaknya di pasir gitu. Ya, biasa anak kampung masak-masaknya Iya. di pasir. Tapi saya mau bilang kalau mohon maaf bentuknya seperti ini, sumpah ini bukan disengaja, ini rapi banget. Memang ya beda kalau chef yang benar-benar chef dengan yang abal-abal. Sekali lagi hasilnya bentuknya seperti ini, kayak telur puyuh. Telur dari bumbung puyuh ya. Jadi chef ini tetap mau diambil atau gimana nih? Disimpan Nggak apa-apa, aja, disimpan ya. aja ya. Ya ampun chef, gimana sih caranya? Ini kan kalau dilihat dari warna coklatnya sendiri agak dominan nih. Bagaimana caranya supaya lebih berhati-hati lagi dalam memasukkan coklat itu sendiri? Oke, ini mungkin karena sudah agak melted ya. Iya. Jadi kemungkinan kita pakai ini Oh, aja. bisa pakai sendok. Pakai sendok saja. Oh, seperti itu. Ternyata boleh pakai sendok. Sama pada saat mengelola klepon dengan gula merah ya, chef ya. Iya. Jadi bisa dimasukkan secukupnya, Cukupnya aja. lalu kita tutup. ditutup seperti itu. Wah, kalau saya mulai lagi nih, coklat lagi nih. Saya gantian spoon lagi kali ya. Dan sekali lagi buat kalian, jangan lewatkan tontonan ini sampai selesai karena bakal ada pengumuman pemenang yang minggu lalu kita berikan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan bersama Chef Swanta pastinya. Chef Swanta ini adalah ayah-ayah dari yang hari ini menemani saya di Tribun Live Cooking. Apa kabar Chef Swanta? Kok dia nggak ikut pada hari ini? Gimana tuh? Dia lagi Sibuk meeting sibuk ya. meeting, Mbak. Lagi sibuk Kebetulan meeting. hari ini kan ada meeting owner tuh. Jadi chef lagi ikut meeting owner sih. Jadi anak-anaknya dulu ya yang disuruh Iya, turun anak-anaknya ya, disuruh benar-benar. Benar. Gimana sih Chef Swanta? Kemarin saya minggu kemarin saya bareng dia loh. Jago banget loh masaknya. Ya, dia jago. Jago banget tuh masaknya. Hamba lagi, baik lagi ya. Ya, gimana nih anak-anaknya? Kok nggak ada yang jawab? Fokus. Fokus oh gitu ya. Kirain takut mengungkapkan Enggak, sesuatu hal tentang Chef Swanta gitu. Fokus, Mbak. Fokus. Oh iya, boleh dong di-share, siapa tahu ada Instagram atau sosial media dari kedua orang yang jago masak ini. Oke. Dari Mbak Julia dulu, apa nama Instagramnya Mbak? Kalau Instagram saya itu namanya Julia Irene Beatrix Hayat. Ada di bawah ini, Ada jangan di lupa bawah di ini ya. follow ya. Kalau dari Iya. Chef Syair sendiri, Oh, kalau saya boleh follow di Syairumba. Tinggal klik aja Syairumba sih. tapi biasa isi Instagramnya tentang masak-masak nggak sih? Kalau saya sih jarang ngepost di Instagram sih. tapi- Menyembunyikan jati diri ya, menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang chef. Kalau Mbak Julia, Aku isinya selfie-selfie. jarang sih, Mbak. Palingan makanan. Oh, seperti terus itu. view itu untuk wisata gitu-gitu aja sih. Iya, ini saya coba lagi yang warna putih ya. Warna putih kejunya maksudnya. Keju, Mbak. Keju, cheesy. Ini proses apa lagi nih setelah ini? Ini tinggal kita merebus aja, tinggal tunggu airnya mendidih aja dulu. Tapi Baru tinggal masukkan. Chef mau nanya dong, ini boleh nggak sih kalau misalkan tepung ketannya dikombinasikan dengan terigu untuk membuat Kalau adonan untuk dari itu? kelepon mungkin nggak bisa ya kalau dengan terigu. Kalau dia dicombine dengan tepung beras biasa sih bisa. Bisa ya, Bisa. tapi terigu nggak Kalau bisa. misalnya ada orang yang nggak suka terlalu kenyal, Ya. dia bisa tambahkan dengan tepung beras biasa. Oh, seperti itu. Seperti itu. Jadi ketan dengan tepung beras biasa itu bisa membuat teksturnya juga agak sedikit agak, tidak terlalu kenyal. kenyal. Karena besok kalau campur dengan tepung itu jatuhnya di lumer ya, bukan ya? Oh, seperti itu. Jatuhnya dia bukan onde-onde. Nanti jadinya Dia- kayak siomay. Siomay. Abang siomay gitu. Iya. Nanti kita masak-masak siomay juga kali ya. Kayaknya seru. Menu baru lagi. Menu baru lagi. Tapi ini pastinya bakal masuk di menu baru juga ya dari 4 Point. Bener nggak? Saya nggak salah kan tadi Nggak ngomongnya? salah, Mbak, nggak salah. Ini bakal masuk juga dan pastinya
dari seluruh menu-menu baru itu bakal tayang juga di Tribun Live Cooking. So buat kalian jangan bosan-bosan untuk menyaksikan tayangan ini. Ajak juga nanti ya saudara-saudaranya semua untuk nonton ini. Iya. Ya, kita masuk, coba lagi, saya coba yang ini ya. Mudah-mudahan agak sedikit rapi. Ini kan kalau dari coklatnya sendiri sebenarnya banyak juga nih jenis coklatnya seperti ini. Iya, Meses biasanya kan boleh ada ya? meses boleh, yang kayak coklat rice itu bisa, coklat pasta juga bisa. Tergantung selera aja sih. Kalau misalnya ada yang suka lumer coklatnya, dia bisa pakai coklat pasta. Tapi kalau yang pakai ini juga nggak ada masalah sih, dia akan tetap lumer juga pada saat proses memasaknya. Oh, jadi ini tetap mencair Iya. juga seperti gula merah ya. Wah, sudah tidak sabar lagi nih. Inovasi baru. Inovasi, ya benar banget. Kenapa sih inovasinya selalu yang unik-unik? Kemarin udang paleko, sekarang klepon yang keju, Ya, coklat. 4 Point selalu memunculkan yang unik-unik. Ya benar. Kalau nggak ada inovasi, Nah, mungkin orang juga boring ya, Ya, kalau misalnya benar nggak ada banget. inovasi. sebelum-sebelumnya Tahu aku dari 4 Point sendiri sudah menciptakan beberapa menu baru nih. Setiap saat sih, setiap bulan chef kita bikin menu baru. Wow. Karena kan tuntutan customer juga kan yang setiap hari membutuhkan sesuatu yang baru. Tapi biasa misalkan ada customer nih yang minta, boleh dong dibuatin ini, menu ini, langsung dibuatin. Ya, belakangan ini kan semasa COVID-19 ini kan kita jarang buka buffet, tapi kita melayani setiap kemauan tamu sih. Kalau misalnya ada yang mau request makanan tertentu, itu kita bisa layani. Wah, ini adalah salah satu keunggulan juga nih dari 4 Point. Serba bisa. Serba bisa, Mbak. Menu apapun yang di request oleh customernya pokoknya langsung dibuatin. Oke, wah udah mau jadi nih, sedikit lagi adonannya. Kalau untuk klepon sendiri berapa menit sih waktu pembuatannya? Dia kalau airnya sudah mendidih baik sih, dia kurang lebih 10-15 menit aja Kalau sih. mendidih baik tuh yang kayak yang sudah 100 derajat. ada gelebek-gelebek Nah, ya. sudah ada gelebek-gelebeknya, Ya, buih-buihnya ya. iya. Yang ada belebek-belebek. Iya, belebek-belebek. Yang ada belebek-belebeknya. Kalau Mbak Julia memang punya hobi memasak. Hobi makan aja mungkin kalau Mbak Makan sih, Julia. Mbak. Hobi makan. Tapi kebetulan karena di sisipin di kulineri. bagian kuliner, jadi ya mau tidak mau harus belajar. Harus belajar. Benar banget tuh. Ya, nanti dinaikin ya gajinya. Ya, bagaimana bosnya? Aduh, bosnya. Saya juga langsung kayak ingin jadi chef nih lama-lama. Iya. Jadi chef. Ini cocoknya klepon dimakan pada saat kapan nih? Sore-sore kali ya? Ini bisa buat sarapan juga sih ya. Tapi ini kebanyakan kalau di Bugis sih dia kue klepon itu pas hajatan aja sih biasanya. Pas hajatan baru ada. Sama pas puasa biasanya kan. pakai Tapi buka puasa. memang ya, kalau misalkan kita pergi di tempat-tempat penjual kue tradisional tuh rata-rata yang jual tuh onde-onde yang wijen digoreng. Sangat jarang kita bisa mendapati onde-onde yang ada itu tadi, klepon yang ada kelapanya. Sangat Ya. jarang. Karena ini kan juga memang dia nggak bisa tahan terlalu lama kan, dia, apalagi kalau dia pakai kelapa fresh kan. Ya. Dia cuma butuh 2-3 jam aja di luar, di udara suhu ruangan. Dan ini aja gara-gara angin mungkin teksturnya perlahan-lahan bisa cepat kering. cepat kering. Ya, ini sudah mulai dimasukin satu persatu. Klepon keju dan juga coklat. Wah. Dari mana nih perpaduan otentik? Ya, boleh agak kejauhan kali ya. Saya dari tadi, sebenarnya saya rajin nih, cuma karena kejauhan jadi agak ragu-ragu. Selama menjadi chef, apa yang paling sulit dimasak? Sebenarnya kalau kesulitan sih mungkin enggak ya, karena kan rata-rata chef pasti otomatis kan kita mencintai pekerjaan, jadi setiap kesulitan pasti bisa teratasi Ya. sih. Yang penting intinya suka dulu dengan pekerjaannya, Benar-benar. karena setiap pekerjaan pasti ada tingkat kesulitan. Ya, seperti saya jurnalis ya. Selain menulis saya harus disuruh nge-host juga. Ya, karena kita mencintai pekerjaan ya, pokoknya kita jalani Walaupun dengan panas, happy ya. hujan badai ya. Iya, benar.
Jangan bilang-bilang hujan saat ini sedang musim hujan, nanti dikira kita manggil hujan lah ya. Ya, sangat cerah hari ini ya, senang sekali rasanya kita masak di samping kolam. Kalau Chef Swanta bilang ini the best pool in the world. Ya. Ya. The best food in the world. Dan ini sudah adonan terakhir. Saya mau coba yang keju lagi nih. Kalau kejunya ini jenisnya keju apa nih? Oh, di sini hari ini saya menggunakan keju mozzarella ya. Oh, mozzarella. Jadi dia nanti teksturnya lebih melt aja sih, ngaret gitu. Ngaret, tapi bisa kali ya untuk jenis keju apapun itu tergantung selera aja sih kalau jenis kejunya. Cuman yang lagi in sekarang kan yang Ya, lagi benar. mozzarella itu, jadi saya pakai mozzarella. Mozzarella. Pokoknya buat kalian yang mau berkreasi dengan menu-menu atau resep-resep yang sudah ditayangkan Tribun Live Cooking, boleh banget. Jangan lupa share juga di akun Instagramnya, lalu tag Tribun Timur atau 4 Point by Seraton Makassar. Oke. Ini agak pecah nih. Ya, karena adonannya sudah mulai kering sih. Tapi nggak apa-apa ya pada saat dimasak. Oke. Nah, sudah jadi nih semua adonannya. Kita tunggu. Setelah itu, kita tunggu nanti pas dia boil aja sih. oke, kita nantikan ya. Ini udah boleh dilepaskan handphonenya. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi seputar dapur-dapur dari 4 Point by Seraton Makassar. Wow. Jenis-jenis menu mungkin yang menjadi inovasi dari dapur 4 Point by Makassar apa sih? Kalau Selain yang manis-manis. saya sih mungkin yang lebih ke manisnya ya, karena kebetulan saya di sini yang Oh, bagian seperti itu. Kalau yang lagi in sekarang Ya. sih itu biasanya sih kalau yang favorit di sini sih yang pie assorted pie begitu. ada ya, ada yang seperti itu. Bakal nanti ditayangin juga nggak di Tribun Live? Iya, karena ada 16 episode kayaknya kebagian. Iya, ya. kayak berarti 16 episode dan 16 menu baru untuk para customer yang bakal datang di 4 Point by Seraton Makassar. Gimana ini? Kita sambil nunggu bulir-bulirnya kita ngobrol. Mbak Julia, kalau Mbak Julia sendiri pernah tidak mengalami kendala-kendala saat misalkan bekerja, mungkin mendampingi asisten chef atau seperti apa? Kalau untuk kendala-kendala sih Mbak pasti ada ya. Cuman saya selalu berkomunikasi sama chef saya dan dia nanti menunjukkan apa yang saya harus lakukan. Seperti itu. Ya. Tapi kalau asisten chef sendiri tuh apa-apa aja sih yang dilakuin? Sebenarnya sih lebih ke bidang administrasi aja sih, administrasi di kulineri aja Ya. sih Mbak. Ngurusin apa yang ingin dipesan. Oh, seperti gitu. itu. Dan termaksud memberikan ide-ide juga kepada chef-chef. Bisa nggak masukin? Berani nggak? Berani. Berani, oh ya. Kebetulan kalau Chef Swanta kan humble juga orangnya, jadi menerima masukan dari asisten chefnya. Wah, keren tuh. Ayo, chef, di tengah lagi kita kembali ke blocking, nanti dimarahin sama kameramen. Dan spesialnya ini kita tayangin langsung di YouTube Tribun Timur dan juga Facebook Tribun Timur. Jadi para Tribuners bisa menyaksikan dari platformnya. Ada juga di Instagram Live dari 4 Point by Seraton Makassar. Hai para followers dari 4 Point by Seraton Makassar. Jangan lupa follow IG saya, Aku Bunga Revolusi. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Karena ini kita sudah masuk ke tahap akhir. Ini proses apa nih? Ada kelapanya udah mulai dimasukin. Ini nanti kalau misalnya dia sudah matang, onde-ondenya sudah matang, itu kita masukkan di kelapanya, terus nanti kita baluri dengan kelapanya. Ini kelapa kering Ya. kayak seperti ini didapatkan dari mana nih? Kalau ini untuk sementara kita pakai yang impor aja sih, karena biasanya kan kalau yang lokal dia agak hitam. Jadi Oh, seperti itu. ini yang kita punya sekarang yang impor punya, jadi warnanya lebih Oh, putih. jadi ini yang import dari importnya dari mana nih? Ini biasanya sih dari Eropa sih dia. Oh, jauh ya. Itulah yang membedakan makanan dari 4 Point by Seraton Makassar pastinya. Selain dari bahan-bahannya juga yang istilahnya mudah didapatkan, tapi ada satu semacam kayak bumbu rahasia tapi diungkap juga nih di Live Cooking Tribun Timur. Bahan impor kelapa kering dari Ya, dari Eropa sih biasanya digunakan yang seperti ini. Karena dia teksturnya kering sih tapi harum. ya. Kalau untuk masalah gizinya sendiri nih, Chef.
Ya. gizi dari kleponnya sendiri. Ini gimana nih kalau kita berbicara terkait gizi dari klepon? Kan biasa ada yang nggak boleh makan yang terlalu manis. Seperti itu. Kalau untuk klepon mungkin yang rata-rata yang takut gula sih mungkin masih aman lah ya, karena kan kita nggak terlalu banyak menggunakan gula pasir. Di sini cuma pakainya gula merah kan. Oh, seperti itu. Terus apalagi sekarang kan kita pakai keju, mungkin orang-orang yang butuh yang rendah gula kan boleh makan yang ini. Jadi aman ya untuk. Terus kalau ya, misalnya untuk gulanya sendiri sih boleh pakai, boleh enggak, opsional aja sih kalau gula. karena sudah ada cita rasa sendiri dari keju ataupun coklatnya tadi kan. Ya seperti itu. Kalau sebenarnya untuk memberi tips ya, biasanya kan kalau dari adonan klepon sendiri tuh apalagi pada saat airnya sudah mulai mendidih itu kan makin lengket tuh. Gimana caranya supaya nggak lengket? Biasanya sih kalau dari yang saya lihat-lihat nih ya, pakai terigu katanya biar nggak lengket. Oh, kalau saya sih tekniknya supaya dia nggak lengket, nanti pada saat merebusnya itu pastikan betul-betul airnya sudah mendidih ya. Bener-bener harus mendidih lalu dimasukkan ke dalam panci. Tapi ini kita nunggu-nunggunya mendidih agak lumayan memakan waktu nih sepertinya. Ini apinya nyala kan? dan memang kalau dilihat dia agak sedikit mulai naik ya adonannya. Nanti kan kalau misalnya onde-onde dia ketahuan matangnya itu pada saat dia sudah mengapung. Jadi ketika Nah, nanti kalau mengapung, misalnya dia sudah mengapung, dia tunggu beberapa saat saja baru saya angkat. Mungkin sekitar kurang lebih 5 menit. 5 menit itu Pada saat sudah dia mengapung, langsung mulai diangkat. ya. Tapi pada saat nanti dimasukkan ke sini, apakah perlu wadah dulu untuk menampung semuanya baru dimasukkan atau seperti apa? Dia harus langsung ke kelapanya sih. Pada saat dia masih hangat itu dia harus langsung ke kelapanya, terus kita baluri, karena kan kalau misalnya dia tunggu kering, dia kelapanya nggak bisa ngelengket lagi. Jadi pas dari ini masukkan ke sini supaya kelapanya bisa lengket. Nanti tinggal digoyang-goyangkan aja di sini sampai dia terbaluri secara merata. Berarti harus fresh from di oven gitu ya. Pada saat sudah matang langsung ditaburi gitu ya. Kalian gimana sih cara memanfaatkan waktunya biar nggak sibuk-sibuk banget dan bisa ngumpul bareng keluarga? Dari Mbak Julia dulu deh. Kalau saya sih Mbak, ini aja sih ngerjain pekerjaan tepat waktu aja sih, supaya bisa berbagi waktu kan sama keluarga. Kalau dari chefnya? Ya kalau saya sih disempat-sempatkan aja ya. Kalau misalnya memang lagi weekend kan lagi sibuk-sibuk banget tuh, jadi otomatis semua biasa terkuras di tempat kerja ya waktunya. Nah, saya gunakan di weekday aja kan lagi pada saat lagi loh. Tapi rata-rata kan orang melihat bahwa pekerja di hotel tuh waktunya wah padat banget nih. Harus istilahnya harus 24 jam stay di hotel ya, extra time. Tapi emang seperti itu nggak sih? Iya sih. Cuman ya seputar-putarnya kita aja sih sebenarnya. Bagaimana caranya kita untuk menghandle pekerjaan secepatnya kita lah. Jadi harus benar-benar memanfaatkan waktu biar bisa kumpul lagi bareng keluarga ya. Ini udah mulai belebeb. Dikit lagi kita nantikan karena kebetulan kita di outdoor juga. Otomatis apinya kemana-mana nih, gitu. Anginnya semeriwing. Gimana chef? Apakah ada perubahan warna ketika yang belum dimasak dan yang sudah dimasak? Biasanya sih kalau dia pakai pasta begitu, dia biasanya sebelum dia dimasukkan dia kelihatan tua. Nah pada saat dia sudah matang dia berubah sedikit lebih pudar aja sih warnanya. Jadi lebih kalem lah warnanya. Lebih soft ya. Kayak saya kalem ya, kalem banget. Harus kalem sih kalem. Iya. Bajunya juga kalem. Chefnya juga kalem. Ya, kalem banget nih chefnya. Dari senyumnya aja nih kalem banget nih chefnya. Gimana chef? Ya, harus setiap saat dicek ya chef ya? Iya. Ya, dan ini sementara kita nantikan juga airnya mendidih. Apa sih istilahnya belebeb? Buih ya? Kalau istilah cookingnya sih dia bubble. Sampai membubble. Lalu kemudian kita bakal lihat yang mana nih di antara adonan yang udah mulai terangkat dan kita bakal masukkan di kelapanya. Ada kelapa kering, tapi sebenarnya opsional juga kan ini kalau misalkan pengen? Ya, kalau misalnya opsional aja sih. Kalau misalnya mau lebih tahan lama aja pakai kelapa kering. Oh seperti itu. Ya. Tapi untuk cita rasanya sendiri?
Cita rasanya sih mungkin memang lebih enak sih yang fresh, cuman yang baunya aja sih yang lebih harum kalau untuk yang keringnya. Nah, pasti para Tribuners juga pada penasaran karena kita pasti selalu memberikan tips-tips memasak untuk mereka, khususnya tips memasak menu yang hari ini kita buat. Saya ingin bertanya, Chef, gimana caranya atau tips untuk membuat klepon yang enak? Oke. Kalau untuk klepon yang enak sih, yang mungkin yang kan biasanya kalau klepon itu gampang keras kalau dingin ya. Nah, tekniknya di sini supaya dia sopnya lebih lama, itu kita menggunakan sedikit gula. Nah, gulanya bisa dicampurkan di air hangatnya tadi sebelum dia dibuat adonan. Atau mungkin kalau misalnya pakai gula halus bisa langsung dicampurkan ke adonannya aja. Kenapa harus menggunakan gula? Nah, gula itu kan dia teksturnya basah, jadi pada saat dia ini matang, dia akan terus mengeluarkan cairan, jadi adonannya juga nggak gampang keras. Oh, seperti itu. Seperti itu. Saya baru tahu ternyata gula adalah salah satu bahan yang bisa digunakan untuk melunakkan adonan itu sendiri. Dan memang ya kalau bicara soal makanan tradisional Indonesia tuh luas banget, mulai dari ini seperti dessert yang seperti ini pun banyak banget sebenarnya. Dan dari PowerPoint sendiri yang olahan makanan tradisional seperti ini ada berapa banyak? Selain banyak banget sih, karena hampir semua makanan penutup untuk Makassar kita bisa bikin sendiri di sini ya. Contohnya seperti apa? Barongko, pisang hijau. Barongko juga ada di sini. Bolu peca, pokoknya hampir semua jajanan pasar Bugis sih kita homemade di sini. Tapi itu pasti inovasinya berbeda-beda, sama seperti hari ini klepon dikasih keju dan juga coklat, merupakan salah satu ciptaan menu baru nih. Ada beberapa sih memang yang sudah kita modifikasi supaya maksudnya tamunya nggak boring ya, seperti mungkin barongko kita bisa sajikan dengan sedikit saus. Oh iya. Tapi yang paling banyak disukai oleh para customer itu apa? Kalau customer di sini khusus untuk makanan penutupnya sih yang lokal yang suka yang barongko, apalagi kalau yang PowerPoint punya kan pakai saus santan lagi, jadi lebih seperti itu Mbak Julia. Lebih legit, Pak. Lebih legit ya memang ya. Dan wah, tidak sabar lagi nih karena sesaat lagi kita sudah lihat ini sudah mulai ada bubble-bubble-nya yang mulai kelihatan. Ya harusnya sih ini lebih bubble mungkin karena anginnya aja, jadi ya apinya nggak fokus. Salah angin kenapa engkau datang di waktu yang tepat ya. Jangan sampai kita doakan angin tiba-tiba hujan yang datang, waduh. Tapi ini udah agak lumayan sih, sembari kita nunggu, kita lanjut ngobrol lagi. Mbak Julia sendiri ada nggak sih yang istilahnya customer yang ngeyel gitu banyak sekali mintanya? Ada sih Mbak. Ada yang seperti itu juga ya. Cuman kembali lagi kita pasti selalu memberikan apa yang customer mau demi kepuasan customer kita. Bener. Apa yang paling terberat? Menu yang paling di request paling berat oleh customer? Biasanya apa ya? Kalau ini tergantung selera aja sih, karena kan biasanya ada beberapa tamu yang seleranya berbeda. Kadang ada yang suka nasi goreng ikan asin, kadang-kadang juga kan tidak mungkin sepenuhnya juga kita ikan, tapi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik sih kalau untuk ini. Ya. Salah satunya adalah seperti klepon ini, dan ini merupakan salah satu inovasi juga. Kalau dari Mbak Julia juga nih, Julia lagi. Iya, lagi-lagi Mbak Julia. Chefnya kan udah tadi ya. Kenapa Mbak Desi? Mbak Julia sendiri seneng gak sih memang masak-masak? Seneng. Walaupun ya istilahnya tadi nggak ada hobi di situ ya, tapi seneng ya. Ini kan untuk kita juga kan sebagai seorang wanita, wanita toh. Kalau semuanya nanti suatu saat berumah tangga bisa masakan suami, anak, Mbak Desi gimana? Iya benar. Dan spesialnya emang kayaknya jodoh banget nih saya ditempatkan di Tribun Live Cooking karena saat lagi saya akan melepas Mas Al-Ajam, tolong doakan ya. Tolong semoga doakan. Dilancarkan. Iya. Semoga setelah ini juga segera menyusul. Benar. Jadi nanti calon suami saya tuh kalau misalkan sudah ada suami nih, paginya tuh bisa dibuatin klepon ala PowerPoint by Seraton Makassar gitu. Atau bisa langsung diajak ke PowerPoint buat sarapan gitu. Ini lama banget ya. Belum jadi gara-gara angin nih. Tapi udah kelihatan tuh warnanya. Nah, ini warna putihnya udah mulai memudar. Biasanya sih ketahuannya dari situ juga. Nah, kita angkat biasanya harus pakai strainer sih, mana ya? Strainernya. Gunanya untuk supaya airnya bisa tersaring.
Nah, seperti ini. kalau biasanya nih kalau ibu-ibu di rumah nggak punya strainer, ya pakainya itu tuh keranjang bolong. Tapi itu gimana tuh kalau pakai keranjang bolong? Boleh nggak tuh? Boleh aja sih, yang penting muat aja dengan ininya. Yang penting muat dan bisa menyaring airnya kan? Iya, Ya. bikin goyang. Oh berarti kelapa itunya dulu atau seperti apa? Nggak apa-apa ya? Nanti kita bikin dua aja. Oh gitu. Oke. Tribuners, ini bisa disaksikan udah matang dan tahap ini belum pada tahap garnish ya, baru dibalur-balurin dengan kelapanya. Kalau kelapa impornya lupa tadi, disebutnya apa? Dia lebih dikenalnya sih dengan dry coconut ya. Oh, dry coconut. Jadi ini Wanginya lebih harum, Mbak. ya, ini udah mulai kecium sih. Dan sudah masuk pada tahap garnish. Wow. Ini dari warnanya, dari bentuknya mengkilat-mengkilat dan kenyal. Sepertinya ini sangat-sangat kenyal. Ya, gimana nih? Udah mulai buat di garnish. Dan buat para tribuners juga, boleh nggak sih chef misalkan garnishnya dengan selera mereka sendiri? Oh, boleh aja sih, kalau garnish opsional, tergantung selera. Biasanya kan ada orang yang kasih strawberry atau Ya. apa, terserah sih. Nah, ini kita taruh aja di piringnya seperti ini. Seperti itu ya, disimpannya satu per satu perlahan biar serbuk-serbuk dari dry coconutnya itu tidak kececer kemana-mana ya chef ya. Betul sekali. Ya, saya udah mulai jago nih sepertinya chef. Sudah mulai paham dengan gerakan-gerakan chefnya. Oke, gimana chef? Ya. Oke. Jadi perpaduan warna hijau dan putihnya diwajani atau didasari oleh daun kelapa ya itu chef? Iya, daun pisang. Daun pisang. Aduh, jauh banget sih ya, chef. Ya ampun, chef. Enggak, buat nggak tegang aja di sini. Semuanya pada tegang semua. Kayaknya udah lapar nih, makan siangnya belum nih kayaknya. Biar semua dites kefokusannya tuh. Seperti Nah, itu. seperti ini. Duh, ketawa. Si kameramen saya ketawa lagi. Oke. Ini sudah pada tahap terakhir. Wah, jadi ada perbedaan sedikit ya antara tekstur dari kelapa keringnya dan juga kelapa basah. Ya, Oke. ini kita mix aja supaya lebih berwarna aja ya. putih Wah, ini dengan berwarna hijau. banget nih, ngejreng banget nih. Dan kalau klepon sendiri tuh enaknya disantap pakai minuman apa? Kopi, teh, jus. Dia mungkin lebih naturalnya pakai teh aja sih Pakai kalian. teh lebih. Tapi tergantung selera aja sih. Ada yang suka ngopi pakai klepon, mungkin bisa juga. Nah, ini kita tambahkan dengan daun pandannya supaya dia lebih manis Saya aja sih. amankan dulu di belakang ya, chef ya. Oke. Kita sambil bantu-bantu chefnya juga mengamankan. Oke, Kak. Jadi biasakan setelah mengolah makanan itu kita harus membersihkannya. Wow, ini masih dipakai nih Sekali, chef. Ya, kayak kita nih chef, rajin kan chef? Jadi saya selain sebagai host bisa juga sebagai asisten chef seperti Mbak Julia. Boleh, Mbak. Boleh Mbak ya? Boleh. Oke, kita geser nih kayaknya biar lebih cantik lagi dilihat. Cherry-nya jangan udah dipakai. Udah. Oke, kirain hampir kelupaan tadi. Jadi ini dia klepon rasa keju. Lebih maksimalnya mungkin langsung aja chef Syair yang present menu hari ini di Tribun Live Cooking. Oke, ini dia klepon kreasi ala PowerPoint, klepon coklat keju. Yeay. Selamat menikmati. Selamat mencoba, Selamat di, mencoba rumah. juga di rumah, ya. Pokoknya buat kalian yang ingin banget membuat klepon yang sedikit berbeda, boleh menggunakan resep dari 4 Mbak Sheraton Makassar. Tapi izin dulu nih sama chefnya, boleh nggak chef? Boleh ya Boleh. chef ya. Dan spesialnya untuk di akhir segmen kita, saya bakal membacakan pemenang yang kemarin sudah kita berikan pertanyaan. Hari ini kita bakal bacakan kira-kira siapa ya yang menjadi pemenangnya. Mana nih pertanyaannya? Coba lihat. Oh, ini sudah dikirimin. Ternyata ada yang menjawab Pelabuhan Barombong. Gimana? Harus ada Chef Juantan nih di sini untuk memastikan apakah jawaban ini benar atau salah nih. Oke, benar.
ada perwakilannya. Pak Syarif kan lagi itu kan, lagi meeting kan ya. Oke, benar ya. Ini siapa namanya? Namanya siapa, di mana rumahnya? Abang RN. Selamat buat Abang RN. Ini akun Instagram ya, akun Instagram. Kemudian yang kedua, udangnya didapatkan, wah lengkap banget nih. Udangnya didapatkan di Pelabuhan Barombong. Panjang G-nya. Selamat juga buat Ridho Nugraha yang sudah komentar di YouTube tribuntimur.com. Dan sekali lagi ini dia telepon buat informasi buat kalian yang menang 2 orang ini bisa langsung datang ke 4 Point Bar Sheraton Makassar untuk mengambil hadiahnya voucher makanan dan masing-masing mendapatkan 1 voucher makanan dinner di 4 Point Bar Sheraton Makassar. Kapan ya saya bisa mendapatkannya? Ya nanti saya ikut kuisnya pakai akun bodong ya, kira-kira seperti itu. Gimana? Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak boleh Mbak Desi. Oh boleh ya. Yang penting saya ya, bukan orang lain. Pokoknya akunnya harus bener-bener jangan akun fake dipakai buat stalker mantan. Ya pasti bajunya kayak gitu ya? Enggak ya? Enggak seperti itu ya? Enggak salah lagi sih sebenarnya. Enggak salah lagi ya, oke. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan terima kasih juga para Chef Mbak Julia, Chef Syair yang sudah menemani saya kurang lebih setengah jam lamanya menunggu bulir-bulir air mendidih itu rasanya gimana gitu ya. Kita agak was-was juga karena angin di sini. Dan terima kasih banyak juga buat para Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk terus menyaksikan seri-seri selanjutnya dari Tribun Live Cooking Makassar. Pastinya kita masih ada 16 episode juga di 4 Point by Sheraton Makassar. So, sampai jumpa, saya Desi Triana pamit undur diri dan Saya Syair. Julia. sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.